Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman digital marketing batch 15. Selamat malam semuanya. Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat ya saat mengikuti bootcamp pada malam hari ini. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Deborah, yang akan membersamai teman-teman dalam sesi bootcamp pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman tadi udah baca ya materi yang aku share lewat Google Classroom tentang materi hari ini, yaitu copywriting. Nah, mungkin teman-teman juga udah ada nih yang familiar tentang copywriting gitu ya. Apa sih copywriting? Mungkin ya yang kita tahu seperti media pemasaran gitu ya melalui tulisan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih dalam nih tentang copywriting. Gimana sih bikin copywriting yang menarik? Terus tekniknya gimana-gimana aja sih kita mau belajar. Dan di sini sudah hadir mentor kita, yaitu Kak Maulana. Mungkin kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Maulana, apakah sudah terhubung Kak Maulana? Oke, mungkin kita tunggu dulu ya. Hai, hai. Halo, halo. Oh, Kak Maulana. Sore, sore. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih, Kak Maulana, gimana kabarnya pada malam hari ini, Kak? Sehat terus dan semangat sekali ya hari ini ya. Ya, Alhamdulillah, Kak Maulana. Oke, Kak Maulana, boleh dong nih, Kak, di-spill dan mungkin sapa-sapa nih, Kak, teman-teman dari batch digital marketing batch yang baru ini, Kak. Dan dijelaskan sedikit tentang materi apa nih yang akan kita pelajari pada malam hari ini, Kak Maulana. Silahkan, Kak. Oke, halo teman-teman. Kita hari ini agendanya akan lumayan apa ya? Lumayan seru nih teman-teman ya. Kita akan belajar tentang copywriting. Udah pasti ada copywriting one on one. Terus nanti ada copywriting untuk sosial media juga. Terus habis itu kita belajar ada study case teman-teman yang aku selipkan sedikit. Terus nanti di akhir kita kayaknya mau ada ini ya Kak Deborah ya, mau ada latihan kecil-kecilan lah gitu buat teman-teman semua. Oke, Gitu. Oke, thank you banget nih Kak Maulana untuk penjelasan sedikitnya itu tadi. Nah, teman-teman boleh ya untuk mulai mempersiapkan tabnya, mungkin notes-nya saat akan memulai nih pembelajaran pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi untuk waktu dan screen-nya aku persilahkan ke Kak Maulana. Silahkan Kak Maulana dimulai. Oke. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Sebentar ya. Bentar, bentar. Aku Nah, oke. Eh, Seperti yang tadi udah aku bilang di awal, kita akan belajar tentang copywriting nih. Aku share screen dulu. Wait. eh, Share screen. Oke, bentar ya. Oke. Oh, bukan. Oke. Ah, oke, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Aman ya? Oke, suaraku jelas ya teman-teman ya. Coba aku cek. Tes, tes, tes. Aman semua. Oke. Oke, sebelum kita masuk kelas hari ini, eh, ada ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di kelas aku ya. Yang pertama, eh, ini adalah kelas terbuka ya teman-teman ya. Jadi aku pengen semua orang di sini eh, nggak malu-malu untuk speak up gitu ya, untuk apa namanya, untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Aku pengen teman-teman semua di sini nggak malu-malu, nggak ragu-ragu. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditanyain. Kalau misalnya ada yang bingung, eh, gas aja gitu. Maksudnya tanyain aja apa yang bingung gitu. Jadi kita dapat pembelajaran satu kelas yang aktif gitu, yang dinamis sehingga eh, nanti akan banyak
diskusi gitu sama teman-teman semua gitu. Jadi please kalau misalnya teman-teman eh, pengen nanya atau pengen berpendapat gitu ya, go ahead. Nanti juga aku akan coba lakukan yang terbaik lah gitu. Aku akan eh, bikin kelas ini jadi kelas yang terbuka gitu sehingga semuanya bisa bisa belajar bareng-bareng gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di kelas aku bebas ya. Boleh makan, boleh sambil minum, boleh sambil apa namanya, boleh sambil ngemil, sambil kayang pun kalau bisa kalian bisa kayang sambil liatin kelas juga silahkan sekali teman-teman semua gitu. Jadi feel free buat senyamannya kalian. Terus juga jangan lupa catatan-catatannya gitu ya. Walaupun nanti ini ada rekamannya, tapi kayaknya better dari kalian juga nyiapin catatan gitu supaya lebih inget aja di kelas ini gitu. Gitu aja sih kayaknya ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya sebelum memulai. Ini udah belum aku aktifin ya dari tadi ya videonya ya. Oke, sebentar ya guys. Nah, oke. Oke. eh ya, aku Maulana Fadila teman-teman. Tahun sorry. Ini adalah tempat kerja terakhir, tiga tempat kerja terakhir aku gitu ya. Dari 2014 sampai 2024 sekarang gitu ya, 10 tahun. Tapi sebetulnya aku itu udah jadi copywriter sejak 2010 gitu. Diawali dengan menjadi anak anak magang ya, internship. Terus aku apa namanya eh, aku ya menjalani karirku gitu. Aku banyak apa mostly gitu ya, mostly aku tuh eh, ngantornya di agensi teman-teman gitu. Jadi aku mostly di agensi, advertising agency, dan baru tahun 2019 aku pindah ke Tokped. Nah, sebetulnya teman-teman ya, hari ini aku sebenarnya apa namanya udah resmi tidak menjadi pegawai Tokopedia ya gitu. Karena satu dan lain hal ya teman-teman ya gitu. Jadi aku sudah resmi tidak apa namanya tidak sekarang nih hari ini aku udah nggak jadi pegawai Tokopedia lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tawaran-tawaran pekerjaan gitu, bolehlah kita apa namanya saling bertukar pandangan gitu ya, paling bertukar pikiran gitu. eh Ya itu aja sih gitu. Nah, apa namanya, dan ya aku berarti udah 14 tahun ya bekerja sebagai seorang copywriter, dan ya seru sih gitu jadi copywriter gitu, dan apa namanya aku merasa sangat beruntung lah bisa berkarir di dunia ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang pengen jadi copywriter nanti atau pengen memulai karirnya, aku doakan yang terbaik gitu ya buat teman-teman semua, dan semoga bisa lancar-lancar terus nih karirnya gitu. Itu perkenalan singkat gitu ya. Sekarang kita masuk ke materinya ya teman-teman ya. Oke. Copywriting one-on-one. Ini ada beberapa hal nih, ada manfaat, objektif, target, USP, dan first. Nah, sekarang sebelum aku mulai, sebenarnya udah mulai dari tadi ya. Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya, aku pengen nanya ke teman-teman semua, ngecek nih kira-kira teman-teman secara pemahaman udah oke belum ya gitu, udah sevisi belum ya sama aku gitu. Menurut teman-teman copywriting itu apa sih? Coba teman-teman drop jawabannya di kolom chat ya. Aku pengen lihat. Hmm, hmm, hmm. Sudah ada yang menjawab. Oke, ini dia Rahma. Tutur kata yang menarik. Wah, kayak ini ya. Tutur kata yang menarik ya. Rifki, buat tulisan yang menarik dan unik. Oke. Anak Agung Salvira, menulis persuasif supaya orang-orang tertarik dengan jasa atau produk kita. Benar.
Akila, tulisan untuk mempersuasif audiens. Yes. Hendra Dika, mempercantik tulisan. Oke. Kenapa namanya mempercantik ya? Kenapa nggak mempertampan gitu ya? Pikiran-pikiran random. Asyadu, porsinya yuk kakak. Porsinya yuk kakak maksudnya? Oke, aku agak kurang paham. Oke, ya kayaknya udah pada ngerti ya. Kalau aku lihat jawaban-jawabannya nih. Jadi sebenarnya namanya pengertian apa namanya pengertian sebuah sebuah istilah gitu ya. Sebuah pengertian itu sebenarnya nggak ada yang paling benar gitu, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling tepat gitu. Jadi semua sebenarnya semua orang, semua pihak itu bebas mengartikan sesuatu gitu kalau dalam copywriting gitu ya. Makanya sebetulnya teman-teman ini jawabannya udah oke semua nih gitu, udah cakep-cakep nih gitu. Dan aku kayaknya teman-teman udah ngerti lah tentang copywriting itu apa gitu. Tapi untuk memperkaya kelas ini gitu ya, sebagai pemateri gitu, aku kan juga mau cari-cari pengertiannya gitu ya. Makanya aku coba searching-searching gitu, aku googling copywriting itu apa sih, dan aku mendapatkan uh, pengertiannya gitu ya, pemahamannya dari copyhackers.com gitu. Kalau copyhackers.com, copywriting itu adalah writing persuasive words that motivate readers to take action gitu. Jadi menulis kata-kata persuasif, tadi ada yang mention tuh ya, kata-kata yang persuasif untuk menggerakkan pembacanya melakukan action gitu. Itu kata copyhackers.com. Nah, itu kan menurut pengertian digital gitu ya. Aku coba untuk belajar secara digital gitu. Aku tanya Google. Tapi aku coba cari yang cara konvensional gitu. Aku pengen tahu pengertian copywriting dari orang lain gitu. Nah, oleh karena itu aku bertanya pada istriku tercinta gitu. Aku bertanya pada istriku tercinta pengertian copywriting gitu ya. Dan tak disangka gitu ya, di suatu apa namanya, di suatu kesempatan gitu ya, aku bareng sama istriku lagi jalan pulang dari kantor, dan aku langsung pop up itu pertanyaan, sayangku gitu ya, yang aku bilang, eh, menurut kamu copywriting itu apa sih gitu. Terus karena mungkin dia apa ya, karena mungkin dia sudah terbiasa melihat aku kerja gitu, dan dia tahu lah kira-kira apa yang aku kerjakan. Jadi jawaban dia tuh nyaris-nyaris gitu, mirip-mirip eh, seperti yang teman-teman tadi jawab gitu. Kata istri aku adalah ini, menulis kata-kata yang sesuai request dan ditujukan untuk audiensnya gitu. Istriku itu jauh banget dari dunia kreatif, dunia marketing, dunia copywriting. Kerjaannya tuh udah jauh banget lah antara bumi dan langit gitu kalau aku sama dia gitu. Makanya ketika dia bisa eh, memberi pengertian seperti ini gitu ya, aku rasa, oh, either dia pintar gitu ya, atau dia memang sudah terbiasa melihat aku kerja gitu. Jadi kayaknya apa namanya, antara dua itu kemungkinannya gitu. Nah, aku nggak mau kalah nih dari Google gitu ya, dari si copyhackers.com. Aku nggak mau kalah sama istri aku. Aku bahkan nggak mau kalah dari teman-teman yang tadi udah ngasih pengertian copywriting menurut kalian gitu. Aku juga pengen nulis pengertian copywriting menurut aku. Nah, kalau menurut aku copywriting adalah teknik menulis untuk membujuk orang supaya melakukan action yang kita pengen gitu. Jadi aku di sini uh, pengen ngasih pengertian ke teman-teman kalau ya copywriting itu sekadar teknik menulis aja gitu. Tapi dia ada tujuannya. Tujuannya adalah membujuk orang supaya apa nih? Kita bujuk supaya apa nih orang-orang ini nih? Supaya mereka melakukan action yang kita pengen. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman di sini ada yang punya pasangan copywriter gitu ya, kayaknya dia harusnya jago ngerayu ya, jago membujuk ya, jago ngegombal lah minimal gitu. Jadi coba deh nanti dicek gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang ada yang dekat gitu sama copywriter, pasti dia eh, kata-katanya berbunga gitu. Jago lah membujuk dan merayu karena emang itu dilakukan dalam pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Coba nanti di gitu. Oke. Aku pengen tahu juga, maksudnya
gue pengen ngasih contoh langsung gitu ke teman-teman. Kayak gimana sih copywriting manfaatnya gitu ya dalam sebuah iklan gitu, dalam sebuah materi iklan gitu. Oke, kita langsung aja. Ini ada KFC Attack ya, teman-teman. KFC Attack. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah nyobain gitu ya. Di sini menunya dari hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5 gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Elemen iklan ada dua kan. Elemen kopi gitu ya, sama elemen kopi dan elemen visual gitu. Nah, kalau di iklan ini, kalau kita lihat sekarang gitu ya, ini elemen visualnya udah bagus banget lah gitu, top notch. Kita lihat ada fried rice apa sih? Rice bowl, ada wrap, ada ayam yang melayang-layang gitu, saking dia crispy-nya gitu ya, jadinya enteng. Dan kalau kita ngeliat minimal kita akan ngiler lah gitu dari visualnya gitu kan. Ya kan gitu. Minimal kita akan bisa minimal nggak bikin ngiler lah. Minimal kita mikir dari kepala kita gitu. Ih, eh apa namanya? Ih, enak juga nih makan KFC gitu. Ya kan. Elemen visualnya udah mantep banget gitu. Lalu kita arahkan pandangan mata kita ke bagian yang paling atas gitu. Di sini ada KFC Attack Senin sampai Jumat cuma jam 3 sampai jam 5 4 menu masing-masing 18.000 gitu. Penawaran dari KFC ini sangat menarik. Meromonya oke banget lah untuk kita sikat. Tapi apakah dua hal ini cukup untuk menggerakkan orang untuk action gitu ya? Kalau kalau menurut aku masih belum cukup. Makanya inilah gunanya si copywriting gitu. Di sini kita lihat ya teman-teman pojok kanan bawah promo terbatas serbu segera gitu. Jadi ketika dari elemen visualnya udah bikin ngiler banget, elemen promonya juga udah bikin ngiler banget, harus ada yang menutup nih dengan menggerakkan orang, yaitu promo terbatas serbu segera gitu. Di sini kita ciptakan sebuah FOMO gitu. Kalau misalnya ini tuh promo yang terbatas gitu, nggak semua orang bisa dapet, nggak semua orang bisa ngerasain, nggak semua orang bisa nikmatin. Makanya kalau misalnya ada apa namanya, kalau misalnya kita pengen langsung sikat tuh dari jam 3 sampai jam 5 di hari Senin sampai Jumat gitu. Nah, copywriting inilah yang menggerakkan orang untuk membeli si uh, apa namanya si menu ini gitu, promo ini gitu, ya kan. Nah, uh, dari sini gitu ya kita bisa ngambil kesimpulan juga nih kalau misalnya ya copywriting sangat penting digunakan di iklan gitu, karena kalau misalnya iklan itu nggak ada copywritingnya, secara pesan, secara message gitu ya, dia nggak akan tajam gitu. Orang-orang nggak akan bisa langsung mengerti gitu. Orang-orang nggak akan bisa langsung paham tentang apa yang diucapkan atau dikomunikasikan gitu. Itu kira-kira gunanya copywriting dalam sebuah iklan. Nah, dari pengalaman aku gitu ya, copywriting itu harus punya tiga elemen ini gitu. Kalau kita pengen nulis copywriting yang bagus gitu ya, tiga elemen ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah objektif gitu, punya objektif. Apa yang jadi tujuan kita untuk beriklan gitu. Apakah kita pengen menyebarkan promo gitu, atau kita pengen biar orang tahu, atau oke kita pengen subscriber kita nambah gitu misalnya. Nah, copywriting itu dibuat untuk mencapai tujuan ini gitu, untuk mencapai tujuan dari objektif iklannya. Yang kedua adalah punya target gitu. Apakah targetnya laki-laki atau perempuan, anak sekolah atau ibu-ibu gitu ya, orang Jakarta atau orang Bandung gitu. Copywriting harus bisa relate sama orang-orang yang menjadi targetnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berkomunikasi, kita nggak tahu targetnya, kayak aku bilang tadi, komunikasinya akan tumpul gitu. Kita nggak akan bisa menghasilkan sebuah iklan, sebuah copy yang tajam
Karena ya kita nggak tahu nih kita berbicara sama siapa, kita acak banget gitu, terlalu acak sehingga secara bahasa juga nggak dapet gitu. Karena kan gini, kalau kita ngobrol dalam kita ngobrol biasa aja gitu ya, nggak usah bikin iklan deh gitu. Kita ngobrol biasa aja gitu. Kalau kita ngobrol sama orang, itu kan kita harus menyesuaikan dengan orang tersebut gitu. Kita ngobrol sama ibu-ibu, nggak mungkin dong pakai gua lo. Kita ngobrol sama orang Jakarta, sama orang nggak ada bedanya tuh gitu. Dari logatnya, dari apa namanya, dari behavior, kulturnya itu beda banget gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita bikin kopi itu kita harus punya targetnya supaya kita tahu kepada siapa kita akan berbicara. Sehingga kalau kita tahu kepada siapa kita akan berbicara, kita jadi tahu gimana cara mendekati mereka gitu. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman. Dan yang ketiga adalah harus punya USP gitu. Apa yang pengen kita tonjolin gitu? Apa yang pengen kita kasih tahu nih kepada target audience kita gitu. USP itu unique selling point ya, atau unique selling preposition gitu. Apa yang pengen kita jagoin nih di sebuah komunikasi gitu, di sebuah iklan, di sebuah copywriting? Apakah fiturnya yang canggih gitu, ataukah harganya yang murah, atau mungkin kita pengen ngasih tahu mereka nih kita punya USP yaitu rasanya seger gitu, manis gitu. Kalau kalian inget dulu, bahkan sampai sekarang ya, Le Minerale gitu ya, dia came up selalu kan dengan beda ya, ada manis-manisnya gitu. Nah itu kan USP tuh. Di Aqua kita nggak dapat itu gitu, nggak dikomunikasikan. Mungkin di produknya ada juga gitu manis-manisnya, tapi sama Aqua tuh nggak pernah dikomunikasikan. Ades juga nggak pernah dikomunikasikan. Nah, hanya Le Minerale yang punya itu dan dikomunikasikan. That's why itu jadi satu unique selling point gitu ya. Sehingga kalau kita lihat iklan Le Minerale, kita jadi ingat, oh ini yang ada manis-manisnya nih. Gitu. Itulah pentingnya USP. Jadi secara tiga ini, kalau misalnya kita mau bikin copywriting, harus terpenuhi sih kalau menurut aku gitu. Supaya itu jadi copywriting yang bisa nancep banget ke hati dan sanubari dari target audience-nya. Gitu. Kayak gimana sih Kak contohnya? Oke, langsung aja ya. Nih, misalnya brand Tokopedia gitu ya. Objektifnya dia pengen jualan produk olahraga nih, gitu. Dan mereka mempunyai target male dan female umur 25 sampai 30 yang pengen nurunin berat badan abis lebaran. USP-nya produknya variatif, promonya banyak gitu. Maka dengan informasi seperti ini, kira-kira iklannya kayak gimana ya? Gitu. Copywriting-nya seperti apa ya? Mari kita simak. Gitu. Inilah copywriting-nya. Inilah iklannya gitu. Yang pertama, uh, objektifnya jualan produk olahraga. Oke, maka akan ada di situ display gitu ya secara visual. Ingat ya, kalau iklan ada dua elemen, elemen visual dan elemen copy. Visualnya kita bisa lihat nih, ada baju jaket outdoor, ada raket bulu tangkis beserta koknya, ada sepeda, ada sepatu lari gitu. Semuanya di sini ada, dan kalau kita lihat ini juga untuk memperlihatkan USP-nya, yaitu produk yang variatif gitu. Jadi kalau kita bikin iklan, nggak semuanya harus nggak semuanya USP itu harus muncul di copywriting gitu. Kita harus berbagi peran juga dengan elemen visual. Jadi kalau misalnya, kayaknya kalau kita tulis produk variatif itu nanti kopinya terlalu panjang atau nggak fokus gitu message-nya. Nah di sini mereka pengen fokus dengan message yang sangat spesifik gitu ya, ditujukan untuk orang-orang yang pengen nurunin berat badan habis lebaran. Makanya di sini copywriting ini headline-nya teman-teman ya. Siap bakar lemak, sisa-sisa lebaran gitu. Ini mungkin pro-nya muncul kayak di bulan-bulan, di minggu-minggu habis lebaran gitu. Dimana kalau lebaran, as you know ya guys, makanannya gokil banget gitu ya. Dari opor ayam, ada sambal goreng ati, ada rendang, ada apa namanya,
sayur ketupat. Aduh ya Allah enak banget gitu. Eh, belum lagi kue-kue keringnya gitu. Dan kalau misalnya Lebaran kan kita kalau silaturahmi gitu ya ke rumah orang gitu, ke rumah tante kita, ke rumah tetangga kita, jadi disuruh makan kan gitu. Paling nggak kita ambil satu dua lah gitu buat basa-basi gitu, nggak enak karena udah diminta gitu. Nah, itulah yang bikin orang-orang banyak banyak naik gitu berat badannya, sehingga muncullah iklan ini gitu, ya muncullah promo ini. Dan di sini dari kopinya itu udah sangat spesifik banget, siap bakar lemak sisa-sisa Lebaran gitu. Terus promonya banyak gitu ya, USP-nya banyak promo. Ya udah kita tampilin aja promonya apa aja gitu. Di sini ada cashback hingga 500.000, diskon hingga 90%. Nah, kalau kita bikin kopi gitu ya. Kalau kita bikin iklan ya copywriter itu bertanggung jawab untuk semua teks yang ada di iklan ini gitu. Jadi ini tanggung jawabnya copywriter. Kalau ini logo ya, logo ya tanggung jawabnya anak art gitu, art director atau desainer grafis biasanya kalau yang bikin logo gitu. Nah ini tanggung jawabnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya bikin uh, uh, kopinya gitu ya, semua elemen kopi itu tanggung jawabnya seorang copywriter gitu. Next, struktur copywriting gitu ya. Kita udah belajar tadi contohnya copywriting, terus juga apa sih manfaatnya copywriting. Sekarang kita belajar struktur copywriting. Yang pertama, di dalam copywriting itu biasanya ada yang namanya headline. Headline itu touch point pertama untuk audiens yang baca, yang nonton, yang denger iklan kita biasanya gitu. Nah, headline itu fungsinya untuk menarik perhatian pembaca gitu ya, audiens untuk membaca tulisan lebih lanjut. Kalau misalnya itu di medianya penulisan. Kalau misalnya medianya audio, yang paling depan gitu biasanya headline-nya gitu. Nah, ini penting banget. Ini adalah struktur yang paling penting dalam sebuah copywriting gitu, dalam susunan copywriting karena kayak first impression aja teman-teman gitu. Bayangin teman-teman ketemu orang gitu ya, janjian, ketemu orang, terus first impressionnya jelek gitu. Teman-teman nggak akan mau kenal dia lebih jauh kan pasti gitu. Ya mungkin ada kesempatan tapi nanti dulu deh gitu. Nah, headline itu kayak gitu. Headline itu adalah first impression. Gimana caranya kita bisa menarik perhatian audiens kita uh, dalam pandangan pertama gitu. Kalau mereka udah tertarik sama kita gitu, sama headline kita, mereka pasti akan membaca dengan sukarela iklan kita gitu, akan menikmati dengan sukarela iklan kita. Makanya ini yang paling penting dalam sebuah copywriting, pembuatan headline gitu. Yang kedua, ada yang namanya body gitu ya, body copy biasanya namanya. Nah, kalau body copy ini lebih ke di sinilah biasanya kita nge-highlight tawaran kita untuk audiensnya gitu. Fungsinya agar membuat audiens semakin berminat sama produk atau jasa yang kita tawarin. Kalau headline udah dapat, ya udah kita tinggal nguatin aja nih copywritingnya itu supaya audiens tuh jadi semakin tertarik untuk mengkonsumsi apa yang kita tawarin. Yang tiga, call to action. Nah ini penutupnya. Jadi ini ajakan untuk menggerakkan audiens gitu. Fungsinya supaya audiens melakukan apa yang kita minta. Ini adalah struktur copywriting yang ideal, tapi nanti dalam realitanya nggak semuanya copywriting itu punya struktur ini gitu. Jadi ada copywriting yang cuma ada headline-nya doang gitu, atau ada copywriting yang call to action doang itu ada gitu. Tapi kalau idealnya kita bikin copy gitu ya, struktur ini harus kita penuhi gitu. Nggak harus sih, ya apa ya, bukan sunnah sih, bukan makruh sih ya, ya yang ideal seperti inilah gitu. Aku pengen ngasih tahu nih teman-teman di sini contoh-contohnya. Kalau di kelas aku semuanya ada study case-nya biar teman-teman jadi lebih gampang memahami. Ini contohnya misalnya ya dari Views Pro gitu. Di sini ada headline menjadi agen asuransi tidak pernah semudah ini.
Teman-teman kalau pengen nilai headline tuh kayak gimana, biasanya adalah yang paling gede secara porsi tulisan gitu ya. Secara porsi tulisan, secara apa namanya, space-nya itu biasanya paling gede, itu headline-nya gitu. Nah, terus ada body copy-nya nih di bawahnya. Dapatkan passive income tanpa batas kapanpun dan dimanapun bersama Swiss Pro. Terus di bawahnya lagi ada pelajari selengkapnya. Jadi ada headline, ada body, ada call to action. Yang kedua, misalnya dari Suka, ini di Instagram. Headline yang paling gede tuh, paling atas gitu ya. Garansi 30 hari tidur nyenyak sampai pagi. Ada body copy-nya, kayak aku bilang tuh. Penjelasan yang lebih menyeluruh tentang penawaran kita gitu. Nah, ini ada promise-nya nih, telah membantu 15.000 plus plus pengguna, tidur lebih mudah dan pulas, bangun pagi lebih segar, bebas efek samping atau ketergantungan gitu. Terus di bawahnya ada call to action, learn more gitu. Nah, Kak, itu kan tadi yang ada headline body copy CTA-nya ya. Emang ada ya iklan yang headline doang sama body copy nggak ada CTA-nya? Ada, guys. Contohnya nih, di Instagram juga. Headline, rencanakan honeymoon bareng pasangan halal. Gitu. Body copy-nya, liburan lebih tenang dengan asuransi perjalanan Zurich. Zurich. Apa sih baca Zurich ya? Kalau orang Sunda, Zurich nih ngomongnya nih. Zurich. 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 Syariah. Headline body copy tanpa ada call to action. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya itu tadi udah aku bahas ya, 3 contoh dari headline-headline yang ada di Instagram atau di web gitu ya. Nah, sekarang aku pengen tanya ke teman-teman. Coba kasih tahu aku headline, body copy, dan call to action di iklan ini, yang mana? Coba drop jawabannya di kolom chat. Aku pengen lihat. Yang headline yang mana, yang body copy yang mana, yang call to action yang mana? Sambil aku minum. Hmm. Oke, cain ya. Oke. Hasbullah. Bentar. Bisa Nurul, headline-nya masalah kesehatan. Hasbullah, headline-nya masalah kesehatan mental meningkat 2 kali lipat selama pandemi. Ayunita, headline yang masalah kesehatan. Headline, masalah body tanpa kamu, CTA daftar sekarang. Yes. Caroline, headline-nya masalah kesehatan mental. Bodinya tanpa kamu sadari, CTA-nya daftar sekarang. Body copy-nya tanpa kamu sadari dari Ayunita. Fami, masalah kesehatan headline tanpa kamu sadari body, daftar sekarang CTA. Gitu. Peter, paling gede headline body yang tengah, CTA daftar sekarang. Fahreza, headline masalah kesehatan pandemik, body tanpa kamu sadari, CTA-nya daftar sekarang. Wah, Lisanul, wah, Rifki Isnan, Nadia Rahma. Oke, teman-teman udah pada jago-jago ya. Kayaknya teman-teman sampai di sini dulu kelas kita ya, karena udah pada jago-jago. Perlu kita belajar lebih panjang lagi. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Enggak, bercanda. Ya ini benar-benar benar. Teman-teman jago-jago semua udah tahu lah. Semuanya udah apa namanya udah jago-jago semua di sini gitu ya. Dan benar teman-teman, yang paling gede ya aku bilang tadi, gimana sih cara ngeliat headline kalau di copywriting gitu ya. Yang paling gede biasanya headline-nya gitu. Nah, ini headline-nya. Masalah kesehatan mental meningkat 2 kali lipat selama pandemi. Terus ini body copy-nya gitu ya, tanpa kamu sadari bla 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 bla. Daftar sekarang call to action-nya. Nice. Sekarang aku pengen sharing ciri-ciri headline yang ciamik. Yang pertama adalah singkat, maksimal 6-8 kata. Kalau kalian lihat tadi iklan yang udah kita bahas tuh, semuanya tuh nggak panjang-panjang headline-nya. Nggak sampai 3 paragraf gitu headline-nya. Itu bikin headline apa bikin pidato ya, 3 paragraf gitu.
Jadi headline yang ciamik itulah headline yang singkat, maksimal 6 sampai 8 kata. Yang kedua, itu ngena, catchy dan persuasif. Jadi ngena gitu, secara menarik lah gitu, secara fungsi kita udah tahu headline itu tadi fungsinya untuk menarik perhatian. Maka kalau kita bikin copy gitu ya, kalau kita bikin headline ya harus menarik gitu, karena ya kita ingin menarik perhatian gitu. Biasanya ada permainan kata, biasanya di headline ada kayak sesuatu yang persuasif gitu, yang kontroversial bahkan gitu kalau di headline. Makanya uh, karena tujuan untuk menarik perhatian, kita harus benar-benar nge-crafting si headline tersebut menjadi sebuah tulisan yang bisa bikin orang tuh jadi nengok ketika dia baca. Karena ya kita sebenarnya pengen caper kan kalau di headline ini. Yang ketiga itu adalah audience centric. Di sini kita bikin headline yang menawarkan solusi ke audiens kita gitu. Jadi kita kalau bisa kalau bikin headline itu jangan bikin headline yang terlalu produk centric gitu. Sebenarnya audiens tuh nggak terlalu peduli sama produk kita gitu. Mereka hanya peduli bagaimana produk kita itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Contohnya nih ya, kalau kita lihat tadi nih ya, ini semua nggak ada yang produk centric. Nih, misalnya headline, menjadi agen asuransi tidak pernah semudah ini. Menawarkan kemudahan untuk orang-orang gitu ya. Karena kalau biasanya orang-orang mikir, problemnya, aduh, agen asuransi itu ribet ya gitu. Enggak kok, di Fuse Pro enggak pernah di Fuse Pro tuh gampang banget jadi agen asuransi gitu. Jadi menyelesaikan problemnya. Pain point-nya apa nih? Pain point dari menjadi agen asuransi itu kan ribet. Nah, di Fuse Pro nggak ribet, dan itulah yang dikomunikasikan jadi sebuah headline gitu. Ini suka, dia nggak bilang inilah produk terbaik dengan formula alami eukaliptus bla 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 bla, enggak. Dia bilang garansi 30 hari, tidur nyenyak sampai pagi. Ini adalah buat orang-orang yang nggak bisa tidur, orang-orang yang overthinking, orang-orang yang terlalu khawatir besok akan seperti apa nih kehidupanku gitu. Dengan menggunakan suka, kita tuh bisa tidur nyenyak sampai pagi gitu. Jadi dia nawarin itu, dia nggak ngasih tahu produknya keren gitu. Dia cuma bilang, kalau lu pakai produk gua, lu bisa tidur nyenyak sampai pagi. Gitu. Ini juga rencanakan honeymoon bareng pasangan halal gitu. Nggak ada tuh apa narsis-narsisan tentang produk asuransinya gitu. Nggak ada gitu kan. Apalagi yang ini gitu kan. Nggak ada nih. Masalah kesehatan mental meningkat 2 kali lipat selama pandemi. Headline-nya nggak menawarkan solusi, tapi memberikan fakta. Fakta yang mencengangkan. Bahwa ternyata selama pandemi, orang-orang tuh lebih bermasalah ya mentalnya gitu. Fakta yang bisa bikin kita merenung gitu. Apa bener ya? Jangan-jangan gua nih jangan-jangan gua juga bermasalah nih sama mental gua nih. Gitu. Semuanya nggak ada yang product centric, semuanya audience centric. Semuanya tuh pengen pengen memberikan solusi untuk audience agar mereka bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Gitu. Ngerti ya? Audience centric itu maksudnya apa ya? Gitu. Jadi kita ngasih tahu keuntungan buat audiens gitu. Nggak semata-mata kita narsis sama produk kita. Menurut aku itu adalah ciri-ciri headline yang ciamik. Contohnya nih, aku kasih lagi. Contoh mulu dah pokoknya dah. Biar teman-teman jadi lebih mudah memahami. Ini ada 3. It works better, it costs less. End of ad. Udah, sesimpel itu. Ini bekerja lebih baik dengan harga lebih murah. Udah, selesai. Masa lu nggak milih gitu maksudnya dari kopi ini nih. Masa lu masih milih yang udah nggak jelas kayaknya, lebih mahal lagi. Ini ada produk yang lebih bekerja dengan baik, harganya lebih murah. Ya udah, lu nyari apa lagi gitu. Yang kedua, ini juga headline. Buka tiap hari kecuali hari kiamat. Ini mungkin nggak audience centric ya, tapi lucu gitu. Kalimat ini tuh sebagai sebuah penawaran gitu ya. Lucu gitu. Eh, hmm, apa ya? Kontroversial gitu. Terus yang ketiga, ini juga keren. Yang bikin kopinya bagus nih. Copywritingnya.
ngurusin kamu urusan kami. Ya, jadi ada permainan kata-kata, ada rhymingnya gitu, ada apa namanya audience centricnya gitu. Kalau si Lighthouse ini adalah sebuah jasa untuk weight control gitu, weight control clinic. Ada ngurusin dan urusan tuh kan rhyming ya. Terus kamu dan kami tuh rhyming, bagus banget. Menurut aku ini salah satu yang oke lah gitu. Ya, eh itu tadi slide yang mengakhiri bab pertama dari kelas kita malam ini. Masih 8:16 ya, belum belum sampai sejam nih aku ngomong. Teman-teman kalau misalnya mau break dulu juga boleh gitu, silakan mungkin mau minum dulu atau teman-teman mau apa ke WC dulu gitu, silakan diperbolehkan. Iyalah diperbolehkan lah ya, masa nggak boleh? Emangnya kita Nazi? Oke, eh sambil aku minum dulu ya. Aku juga perlu break nih untuk minum air putih. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sesaat lagi kita akan memasuki bab kedua. Copywriting medium ini babnya simpel aja, singkat aja, nggak panjang-panjang gitu. Media copywriting, ada konvensional, ada digital, dan sosial. Ini ada 3 media copywriting teman-teman. Yang pertama media konvensional. Itu ya as we know gitu, media-media yang dari zaman dulu udah ada gitu. Ada TV, ada print ad, ada billboard. Print ad itu iklan cetak ya, kayak di majalah, di koran, di tabloid. Nah itu print ad namanya. Terus ada billboard, iklan luar ruang gitu. Ada poster, spanduk, umbul-umbul, out of home namanya. Billboard salah satu bagian dari out of home itu gitu. Terus ada iklan radio dan lain sebagainya. Secara karakter dia iklan media ini adalah media yang space-nya terbatas gitu ya. Space-nya terbatas itu maksudnya space dan waktu yang terbatas itu maksudnya kita ketika kita ngelihat kita nggak punya kuasa untuk melihatnya lagi gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak misalnya kita ngeliat billboard nih, kita nggak bisa, kita harus mundur gitu. Kita harus muter gitu untuk melihat billboard itu dua kalinya gitu. Begitu juga dengan iklan radio gitu. Kita nggak bisa lagi dengerin radio gitu ya on air, ada iklan yang menarik, terus kita putar lagi dong iklannya gitu, nggak bisa gitu. Nah itu kenapa space dan waktunya terbatas. Sementara gaya komunikasinya juga satu arah gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngerespon iklannya, nggak bisa langsung ada pertukaran dialog atau pertukaran interaksi antara iklan dan audiensnya gitu, nggak ada. Nah, ketika kita bermain di media konvensional, copywriting yang kita tuliskan adalah copywriting yang mestinya jelas, ringkas, dan nancep gitu. Jadi karena space dan waktunya terbatas, harus lebih clean gitu. Message-nya apa, dijelaskan dengan cara sesingkat-singkatnya, dan juga nancep gitu. Itu media konvensional. Media digital, as we know juga, udah kita alamin pasti, udah kita pakai, ada kita gunain sehari-hari. Ada digital video, ada display ads kalau misalnya teman-teman lagi buka website, biasa ada yang pop up iklan display ads, ada push notification di handphone kalian setiap hari pasti ada tawaran-tawaran dari aplikasi dari gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sebenarnya lebih fleksibel kalau kita kelewat gitu. Jadi iklannya kita bisa langsung komen gitu, kita bisa langsung ngedrop uh, atau berinteraksi secara virtual lah dengan iklan tersebut gitu. Maka dengan copywriting yang kita gunakan adalah copywriting yang persuasif, to action yang clear dan sharp, gitu, tajam gitu. Kenapa nih banyak yang chat? Oh, patah-patah, Kak, putus-putus. Wah. Apakah sudah oke, teman-teman semua? Nah, udah oke lagi ya. Mohon maaf, internetnya agak unstable, tapi udah aman ya. Oke, boleh dibilang. Oke, bagian digital. Oke. Diulang dari mana nih, Fatia? Dari yang tadi kamu nggak jelas tuh, yang mana patah-patahnya?
Oke, dari awal, oke. Oh, dari awal ya, dari konvensional ya. Baik, siap. Oke, jadi ada 3 media copywriting, ada konvensional, ada digital, ada sosial. Semuanya punya karakternya masing-masing dan contohnya masing-masing kayak kalian bisa lihat di slide ini ya. Konvensional tuh kayak TV, ada print ad, iklan cetak, di majalah, di tabloid, di koran, itu namanya print ad. Terus ada billboard. Billboard ini bagian dari out of home gitu ya. Iklan media luar ruang. Ada billboard, ada spanduk, ada poster, ada umbul-umbul. Kalau kalian keluar tuh biasanya ada itu kan. Radio juga termasuk salah satu yang konvensional gitu. Nah, dengan media konvensional, karakternya adalah space-nya terbatas dan waktunya terbatas. Space terbatas dan waktu terbatas di sini maksudnya adalah kita nggak punya kuasa untuk menyaksikan atau mengkonsumsi iklan itu berulang-ulang gitu. Kalau kita pengen nonton, kalau kita pengen mengkonsumsi lagi, kita harus nggak kuasanya nggak di tangan kita gitu. Misalnya gini, misalnya iklan radio, kita lagi dengerin radio, lagi nyetir mobil gitu ya, ada iklan yang bagus, terus kita pengen denger lagi, ya kita masih nungguin kan untuk iklan itu tayang lagi gitu. Atau kita di pinggir di tengah jalan gitu, lagi keluar, kita ngeliat billboard yang lucu, tapi kita ngeliat sekilas doang gitu. Kalau kita pengen ngeliat lagi, ya kita mesti muter untuk lewat di jalan yang sama dan ngeliat billboard yang sama gitu. Atau kita ke jalan sebelahnya supaya kita bisa lihat iklan itu gitu. Nah itu contohnya, itu maksudnya space terbatas dan waktunya terbatas gitu. Sementara gaya komunikasinya satu arah, kita nggak bisa langsung berinteraksi dengan iklannya gitu. Nggak ada interaksi dua arah antara kita sebagai audiens dan iklannya gitu. Maka dengan kondisi tersebut, kalau kita bikin copy untuk media konvensional, itu better copywritingnya mesti yang lebih jelas, lebih ringkas gitu ya, karena space dan waktunya terbatas dan langsung nancep gitu. Jadi nggak usah bertele-tele. Itu yang konvensional. Yang digital adalah kayak digital video, display ads. Display ads itu kayak misalnya kalian lagi ke website gitu ya, lagi buka apa misalnya, you name it lah gitu. Terus biasanya ada media yang pop up tuh kan, ada iklan yang pop up. Biasanya kalau di web di browser atau di handphone gitu ya, kalau kita ke website kan banyak banget tuh iklannya gitu. Nah, itu adalah display ads gitu, teman-teman. Terus ada push notification, tiap hari pasti kalian udah dapat di phone kalian ya, penawaran dari aplikasi, guys. Terus ada email dan lain sebagainya. Nah, beda dengan konvensional, digital itu secara space dan waktu lebih fleksibel. Jadi kalau kita kelewatan ya kita bisa lihat lagi gitu. Kuasanya ada di tangan kita lah. Kalau kita lihat email gitu ya, kita dapat email ya. Kalau kita pengen baca ya udah tinggal kita lihat lagi gitu emailnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka di media digital, copywriting yang kita tulis adalah copywriting yang persuasif, lebih mengajak gitu, lebih ngotot dengan call to action yang jelas dan tajam gitu. Jadi nggak usah macem-macem deh gitu, nggak usah macem-macem kayak ngancem ya. Nggak perlu bikin yang orang pusing gitu kalau di digital. Harus clear dan sharp. Yang ketiga adalah media sosial. Ini ya udah contohnya ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan sebagainya gitu. Nah, di media sosial beda sama digital dan konvensional gitu. Di media sosial biasanya kita gunakan untuk apa sih? Untuk mencari hiburan kan gitu. Kita nginstall Instagram tuh bukan untuk belajar politik kan gitu. Kita nginstall YouTube bukan untuk uh, mencari ilmu baru kan gitu. Enggak gitu ya. Mungkin topiknya kita suka dan itu bisa bikin knowledge kita bertambah gitu. Tapi biasanya kita menggunakan media sosial untuk mengisi waktu luang gitu, untuk cari entertainment dengan gaya komunikasinya dua arah gitu. Tadi juga yang digital gaya komunikasinya dua arah. Kita bisa langsung berinteraksi dengan iklannya. Kalau misalnya kita lihat iklan lucu, kita bisa langsung komen gitu. Dan kita bisa langsung ngeklik dan lain-lain. Nah, dengan kondisi seperti ini, copywriting yang kita gunakan di media sosial itu mesti engaging gitu ya. Mesti engaging, mesti up to date dengan segala macam topik dan tren yang ada sekarang dan perputarannya begitu cepat gitu ya. Bisa jadi cuma bertahan 1 jam, tiba-tiba ada isu lagi baru lagi, dihajar lagi gitu. Akhirnya naik lagi isu yang ini dan lain-lain gitu ya. Jadi up to date dengan kondisi yang sekarang ada
dan kita bikin lebih personal gitu, seakan-akan kita langsung ngomong ke target audiensnya. Itu 3 media copywriting. Nah, ini kalau kita lihat ya, by data gitu ya, kenapa sih kenapa sih sosial media itu harus kita pelajari gitu? Karena ya sekarang itu kita hidup di dunia sosial media gitu, nggak ada hari tanpa kita buka sosial media gitu. Mungkin ada orang yang bahkan sampai ada yang namanya puasa sosmed gitu kan. Ada yang namanya puasa sosmed gitu karena dia udah saking seringnya buka sosmed jadi toxic, sehingga udah deh gue break dulu gitu. Nah ini by data, meskipun datanya udah ini 2024 ya, Januari 2024, meskipun ini secara total nih ya, time spend using social media menurun dari tahun lalu. Ini kan 3 jam 11 menit, tahun lalu tuh 3 jam 18 menit gitu. Menurun kita menggunakan sosial media. Tapi lihat deh, by data dari semua ini tetap yang paling banyak kita habiskan waktu di sosial media, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat kita gunain internet sehari itu sekitar 7 jam waktunya. 7 jam, dari 7 jam itu 3 jam kita gunain untuk bersosmed gitu. Rata-rata tuh seperti itu gitu. Ini semuanya turun sih. Baca Waktu membacanya turun 7 menit, waktu dengerin streaming music turun 6 menit, waktu dengerin radio turun 1 menit, waktu mendengarkan podcast turun 1 menit, waktu main game turun 3 menit gitu. Karena semuanya juga turun nih year on year change-nya. Time spend using the internet turun 4 menit dari tahun lalu gitu. Tapi bayangkanlah, jutaan orang gitu ya, ratusan juta orang main sosmed, main internet gitu ya, dan kita rata-rata menghabiskan 3 jam dalam kehidupan kita untuk main sosmed gitu, untuk menggunakan sosial media. Gitu. Bayangin tuh betapa pentingnya sosial media ini kita pelajari di kehidupan kita yang ultra super modern. Wah, oke. Itu aja bab kedua, simple aja, singkat. Sekarang bab ketiga, social media copywriting. Nah, kita belajar copywriting di sosial media tuh penting nggak ya gitu. Tadi kita udah ngeliat tuh, oh kita belajar sosial media tuh penting gitu. Karena ya ini adalah sebuah way of life kita sehari-hari gitu. Kita berinteraksi dengan sosial media sehari-hari, makanya kita harus belajar tuh hal-hal tentang sosial media gitu. Tapi copywriting di sosial media penting nggak? Kalau menurut aku penting sih. Gitu. Dan aku udah ngerangkum beberapa kepentingan, beberapa manfaat copywriting jika digunakan secara tepat di sosial media. Yang pertama, increase brand awareness gitu. Kita pengen kalau kita handle brand atau kita ada kerja atau kita jadi self branding gitu ya. Dengan menggunakan copywriting, orang-orang jadi lebih aware terhadap brand kita gitu. Karena ya dengan copywriting yang tepat kita bisa menciptakan message yang tepat. Dengan message yang tepat kita bisa lebih relate ke audiens kita. Itu udah pasti. Kalau message-nya udah tepat, caranya udah oke, pasti mereka akan lebih relate sama konten-konten kita, sama iklan-iklan kita. Gitu. Yang kedua, untuk membuat, nah ini masih sama nih, increase brand awareness dengan membuat pesan yang kuat gitu. Kalau pesannya udah solid, udah oke, udah gampang dicerna dan relevan sama target audiens kita, yakin deh mereka pasti akan lebih relate sama tulisan kita. Tuh. Yang ketiga, stand out from the crowd. Kita jadi beda sama brand-brand lain gitu, beda sama saingan-saingan lain gitu. Karena kita menguasai copywriting, dengan copywriting itu jadi senjata unggulan gitu ya, senjata andalan kita untuk bisa beda sama kompetitor kita gitu. Yang keempat, bikin viewer gitu ya langsung action gitu. Kayak tadi udah aku bilang di awal gitu kan. Dan yang kelima adalah kita bisa convert audiens yang cuman tadinya audiens doang gitu, jadi customer gitu. Yang tadinya cuman terpapar iklan kita, terpapar konten kita, jadi ngefollow
Misalnya ngefollow akun kita gitu. Yang tadinya cuma ngefollow karena kita menarik kontennya, copywritingnya tepat, mereka jadi relate, mereka mulai komen-komen gitu, mereka mulai berinteraksi sama kita, mereka mulai kepo-kepo sama kita, mulai nge-DM dan lain-lain gitu. Yang tadinya mulai kepo gitu ya, mulai interaksi, mulai komen-komen, nanya-nanya, akhirnya mereka beli gitu. Nah itu adalah perjalanan, bukan perjalanan Sun Gokong mencari kitab suci ya guys, tapi itu perjalanan gimana copywriting bisa mengubah yang namanya audiens jadi customer gitu. Itu teman-teman. Cakep ya? Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita bahas satu-satu tentang si social media copywriting, how to-nya, best practice-nya kayak gimana bikin copywriting di sosial media. Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Fasten your seatbelt, guys. Instagram. Nah, di Instagram itu mediumnya sangat visual base ya. Karena itu copywriting yang kita bikin tuh harus do's and don'ts gitu. Ada dua nih. Yang pertama humanis, casual, dan sehari-hari gitu. Kalau di Instagram sebisa mungkin jangan kayak admin yang ngepost gitu. Apalagi sekarang. Sekarang tuh orang-orang sangat Gen Z millennials itu suka banget sama yang namanya genuinity gitu. Jadi semakin genuine akan semakin terasa relate gitu sama pasarnya gitu. Tapi ya ini that depends on the target audience-nya juga gitu. Kalau misalnya memang target audience-nya bapak-bapak atau mungkin baby boomer ya nggak apa-apa juga kalau misalnya lebih kaku, lebih straightforward gitu atau lebih baku itu nggak apa-apa juga. Tapi ya biasanya orang-orang kayak gitu biasanya orang kayak gitu biasanya ya kayak bapak kita atau om kita biasanya nggak main Instagram kan. Jadi Instagram tuh biasanya ya Gen Z dan millennials gitu biasanya. Most of the user lah. Yang kedua, nendang sejak awal kalimat gitu. Karena kita harus langsung ngehook gitu ya, catch attention dari target audience kita. Yang ketiga, lebih kedepankan sisi emosional gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak jualan yang langsung straightforward jualan gitu. Diskon 50% nggak perlu gitu juga gitu. Lebih ke sisi emosional, kedepankan sisi emosional dengan menggunakan storytelling gitu. Orang Indonesia tuh suka banget diceritain teman-teman. Karena bahasa kita dari dulu dari nenek moyang kita itu eh, tersebar bukan bahasa tulis gitu. Kita tuh lebih bahasa oral gitu. Makanya kita tuh banyak banget dongeng kan. Dari Sabang sampai Merauke hitung aja dongengnya berapa. Ada cerita rakyat, ada lagu-lagu daerah, ada folklore dan lain-lain gitu. Karena tradisi kita orang Indonesia gitu ya, bangsa ini gitu dari Sabang sampai Merauke, tradisi kita tuh bukan tradisi tulis memang. Makanya kita tuh jarang banget punya bukti sejarah yang berupa bukti tertulis gitu, jarang banget gitu, dikit banget. Kita menyebarkan cerita, kita menyebarkan kearifan lokal, kita menyebarkan pelajaran-pelajaran itu dari tradisi oral gitu, dari dongeng, dari ngomong, kita kumpulin orang, kita ceritain, gini 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 gitu. Makanya orang Indonesia tuh suka banget storytelling gitu. Pantas banyak gosip ya juga ya, itu cerita ngok 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 gitu. Itu apa high speed data transfer ya, gosip itu ya gitu. Nah, gunakan ya kayak gitulah teman-teman. Jadi dengan storytelling yang kuat dan storytelling yang kuat itu berasal dari copywriting yang kuat juga gitu. Nah, karena yang namanya copywriter bikin copy itu dia pasti nggak nggak ala kadarnya lah gitu. Dia pasti akan ada riset, dia akan ngelihat ini, ngelihat itu, cari tahu ini, perkuat dengan data itu dan lain-lain gitu. Itulah pentingnya copywriting di sosial media di Instagram gitu gunakan storytelling yang mantap gitu. Dan yang kelima adalah CTA yang engaging. Downs-nya ini mungkin mirip ya dari nanti berbagai macam uh, sosial media gitu. Terlalu banyak jargon klise, aduh males ya gitu. Terus terlalu banyak jualan juga
Iya sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada promo gede-gedean itu dikasih tahu. Kalau misalnya mau lebaran atau habis gajian dikasih tahu juga nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau kita bikin caption teman-teman di Instagram, itu jangan terlalu banyak pakai emojis. Pakai emoji sedikit nggak apa-apa gitu. Itu buat aku memperkaya justru ya, memperkaya tulisan. Tapi kalau misalnya too much, it's irritating gitu, kayak annoying lah, jadi males bacanya. Contohnya gimana nih? Oh, contoh terus pokoknya kalau buat tempat belajar mah. Contohnya kayak gini teman-teman gitu. Ini ada Gojek Indonesia. Jadi kalau misalnya di Instagram kan ada postingan gitu ya, sama ada caption gitu. Nah, copy yang ada di postingan ini nih, namanya copy on visual gitu, COV biasanya. Jadi copy on visual, wah, copy on visual gitu. Jadi dilihat nih ya, pengundian periode 2 live di Instagram Gojek Indonesia Rabu 4 Oktober dan lain-lain gitu. Kita lihat penggunaan copywriting di captionnya gitu. Mohon perhatian, pengundian hadiah periode 2 bakal dilakukan di 4 Oktober 2023. Jangan lupa catat waktu dan tanggalnya ya guys. Pasti ada jalan, ada hashtag, ada emojis. Emojisnya nggak terlalu banyak, jadi lebih bikin nyaman dan memperkaya identitas juga gitu ya. Lebih menguatkan identitas dari si Gojek ini. Terus copywritingnya clear banget gitu, clear banget. Ada hadiah GoPay, total 1 juta rupiah buat 10 orang yang jawab pertanyaan kuis di live pengundian kedua gitu. Ini contoh yang bagus menurut aku. Yang kedua, tadi Instagram udah. Yang kedua adalah X atau Twitter. Kalian lebih suka bilang Twitter atau X? Kalau aku tim Twitter. Oh, Twitter paling enak. Maksudnya dibanding X gitu ya, kayaknya lebih enak Twitter gitu bilangnya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, nah di Twitter, di X gitu ya, itu sebenarnya surga buat copywriter. Surga buat copywriting karena dia mediumnya teks gitu. Dan kalau kita main di Twitter ini yang mesti diperhatikan. Yang pertama, Twitter tuh trennya cepet banget ya. Kayak obrolannya, diskusinya, tubir-tubirannya itu tuh cepet banget dinamikanya gitu. Makanya kita harus sigap tuh ngikutin tren yang ada gitu. Yang kedua, kalau di Twitter itu bikin copy yang intriguing dan inviting. Makanya kenapa kalau misalnya ada thread yang heboh gitu ya, pasti diawali dengan kalimat-kalimat atau copy yang ya ini, intriguing dan inviting. Jadi kayak ada yang disimpan-simpan, bikin penasaran supaya kita baca threadnya gitu. Nah, itu kuncinya tuh kalau di Twitter tuh. Yang ketiga, walaupun ini surganya para copywriter, surganya copywriting, tetap aja kita harus bikin tulisan yang nyaman dibaca, teman-teman. Nyaman dibaca itu dalam arti apa gitu? Misalnya, tidak menggunakan uh, huruf besar kecil gitu. Atau terlalu banyak disingkat. Aku paling nggak suka tuh kalau misalnya ada bisa disingkat BS gitu. Aduh, ya ampun, cuma ada 2 huruf doang gitu. Gak enak dibacanya gitu. Sementara ya di Twitter tuh ya kita harus baca gitu. Dan kalau misalnya nggak enak dibaca kan males ya ngikutin gitu. Yang keempat, gunakan bahasa yang X banget gitu. Karena di Twitter itu bahasanya it's a different game gitu dibanding Instagram atau TikTok gitu. Di Twitter tuh punya istilahnya tersendiri gitu. Punya cara bertuturnya tersendiri. Nah, itu yang kita juga gunain tuh. Kita manfaatin untuk bikin copywriting yang cespleng gitu di Twitter atau di X. Sementara downs-nya nggak usah pakai hashtag teman-teman kalau di Twitter tuh kalau bikin apa copy bikin caption gitu ya, bikin tweet tuh nggak usah banyak kan hashtag, udah basi pakai hashtag sekarang karena udah dari dulu tuh udah sering di hijack sama politik-politik tuh, aduh males bacanya gitu. Yang kedua, ya benar di Twitter tuh kita harus sigap ngikutin tren, tapi hati-hati juga jangan terlalu ikut-ikutan topik yang sensitif gitu, karena itu akan bisa melukai brand kita, akan melukai self branding kita gitu. Nggak mau kan kita dikenal jadi apa gitu yang negatif menurut kita gitu. Yang ketiga, di Twitter juga jangan pernah jadi yang maksa-maksa so asik gitu, aduh nggak banget deh. Gitu. Contohnya gimana Kak di Twitter? Nah ini 2 contoh. Yang pertama, Gojek ya. Jadi aku pengen coba kasih teman-teman, padahal ini dua konten yang sama ya teman-teman. 2 konten yang sama, purchase per ketiplak pengundian periode 2, tapi bahasanya beda gitu. Cara mereka menampilkan
copywriting di Instagram dan di Twitter beda gitu, dan mereka bisa menyesuaikan dengan audiensnya masing-masing gitu, atau platformnya masing-masing gitu. Kalau di Twitter tuh ada guys merapat dulu sini dikit, beda kan sama di Instagram gitu. Nah sisanya sama sih, pengunduhan hadiah daripada dua lalalili gitu. Ada hadiah bla 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 bla, ini juga copy juga sama. Atau coba lihat cara Sasa untuk bikin konten, bikin iklan gitu. Bagus banget. Dia memanfaatkan meme. Twitter tuh sangat surganya meme ya. Kalau kalian update meme tuh udah deh di Twitter tuh, wah enak banget, seru banget. Surganya banget dah, meme-meme lucu gitu. Dan Sasa memanfaatkan itu gitu. Kalau bisa work smarter, kenapa harus work harder? Terus ada meme-nya tuh. Ibu yang bangga aku bisa masak sayur asem, aku yang masak pakai Sasa bumbu kuah sayur asem. Gitu. Itu untuk Twitter atau X. Selanjutnya ada Facebook. Nah, Facebook ini mungkin bukan jadi favoritnya kita gitu. Facebook ini mungkin favoritnya bapak atau ibu atau om tante kita gitu, uak-uak kita gitu. Tapi sebenarnya Facebook juga harus kita kuasain secara copywritingnya, karena juga ya kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti kita bikin konten di Facebook atau kita punya klien yang heavy-nya di Facebook gitu. Nggak tahu juga gitu kan. Nah, di Facebook itu yang harus kita lakukan adalah ini. Humanis pertama. Yang kedua, tetap gunain storytelling. Kalau di Facebook tuh lebih enak lagi karena secara apa namanya? Teksnya itu kan lebih panjang ya. Jadi kalau misalnya kita pakai storytelling itu jadi lebih enak aja gitu. Terus uh, interaksi di Facebook itu tercipta dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi jangan ragu untuk ngasih pertanyaan ke audiens kita, ke followers kita. Yang keempat, manfaatin komunitas dan grup. Ini juga penting nih. Di Facebook tuh banyak banget komunitasnya, banyak banget grupnya. Aku bahkan ikut beberapa grup iseng-iseng gitu ya, kayak grup penjual nasi goreng. Itu lucu-lucu banget, kayak bukan lucu-lucu. Menarik banget postingan-postingannya gitu. Aku ikutin tuh di Facebook. Grup pedagang nasi goreng seluruh Indonesia gitu. Seru, seru, seru. Untuk tahu aja gitu, pengen tahu aja. Yang downs-nya adalah terlalu hard sell dan bertele-tele. Ini juga, aduh, di-cut aja deh. Tuh. Nah, ini contohnya, Lock and Lock Indonesia. Pakai storytelling, tidak terlalu hard sell, put konteks dalam setiap promosinya, dan aku suka banget sih sama cara dia untuk cara dia untuk berinteraksi gitu. Meluangkan waktu sejenak bersama keluarga atau quality time sangat berarti di sela-sela atau setelah kesibukan beraktivitas. Biasanya momen ini paling sering dilakukan saat hari libur. Quality time bisa dilakukan dengan movie time, barbekyuan, dan piknik atau kegiatan seru lainnya. Nah, kira-kira biasanya Lockers quality time yang mana nih gitu. Jadi setiap mereka ngasih ini gitu ya, ngasih promo itu nih, ngasih produknya, mereka ngasih lihat tuh quality time-nya ngapain gitu. Barbekyuan misalnya, barbekyuan menjadi pilihan kegiatan yang sangat seru karena bisa berkumpul sambil memasak makanan favorit bersama. Ini rekomendasi produknya loh gitu. Terus kalau movie time, menonton film bersama sambil bersantai di rumah bisa jadi jalan keluar dari padatnya rutinitas sehari-hari Lockers dan keluarganya. Tentunya sambil menikmati cemilan favorit. Rekomendasi produk, ada lock and lock, interlock gitu. Terus ada piknik. Kegiatan yang satu ini bisa jadi alternatif yang murah meriah karena makanan dan minumannya bisa kita bawa sendiri dari rumah. Rekomendasi produk, lock and lock, lunchbox, dan tumbler. Bagus ya, bagus banget. Aku suka banget. Next adalah TikTok, TikTok, TikTok. Nah, TikTok ini format kontennya audiovisual based dan mereka sangat fast pace ya, cepat banget pace-nya gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau kita bikin copywriting di TikTok, kita lakukan ini. Yang pertama, mancing manias dari awal. Kita bikin clickbaity itu bagus banget kalau di TikTok. Jadi orang ketika nonton langsung kayak, apaan nih gitu. Dan dia tertarik untuk nonton. Kasih hook-nya ya gitu. Yang kedua, ikutan tren dan challenges. Yang ketiga adalah casual aja. Jadi di TikTok tuh jangan terlalu serius sebenarnya. Gitu. Downs-nya, bikin caption atau bikin subtitlesnya, bikin scriptnya itu jangan terlalu wordy. Puyeng orang bacanya. Dengan fast pace seperti itu, nggak enak gitu bacanya, nggak tepat.
Kalau di Facebook mungkin bisa agak-agak wordy gitu, storytelling lebih panjang, secara durasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau di TikTok, no, 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 no. Eh, 3 sampai 5 detik awal tuh kita harus udah bisa bikin orang tertarik buat ngikutin konten kita, ngikutin copywriting kita. Yang kedua, ya udah pasti jangan bertele-tele. Contohnya, ini salah satu contoh konten creator yang bagus banget bikin kontennya. Kita tonton bareng-bareng ya. SDM Indonesia itu parah. Gimana nggak parah? Sejak pindah ke Jepang, tiap ketemu orang Indonesia, kepala gue kayak mau meledak. Ternyata orang Indonesia ada yang pinter banget sampai jadi profesor di Todai. Ada orang Madura yang kerja di perusahaan Jepang, baru setahun, dia angkat dong jadi direktur. Ada juga orang Batak yang dikejar puluhan pengusaha Jepang soalnya dia juru kunci buat ekspansi bisnis ke Indonesia. Terus ada orang Purwokerto yang networkingnya gile. Koleksinya dari berbagai negara, ada aja. Ada juga Cina Medan, Bangka, orang Papua, Lampung, Manado, Bali. Banyak banget yang kualitasnya bagus, parah. Gue yakin, ini di Indonesia masih banyak sebenarnya, cuma belum terekspos aja. Ini bukan cerita bohong ya, karena terbukti. Sampai langsung dari Kementerian Ekonomi Jepang mau ngadain Japan Job Fair 2023 di Jakarta 11 November dan di Bandung 13 November. Lebih dari 30 perusahaan Jepang akan buka lowongan kerja, bahkan buat yang nggak bisa bahasa Jepang pun ada lowongannya. Buat lo yang minat berkarir di Jepang, buruan daftar di link ini. Gratis. Ini kesempatan lo untuk nunjukin kompetensi SDM Indonesia di ranah internasional. Jangan lupa save dan share ke teman lo yang SDM unggul parah. Bagus banget ya. Hook di depan ada gitu. Diawali dengan kalimat yang kontroversial. SDM Indonesia itu parah. Kita sebagai eh, sang pencari keributan, kita pengen tahu nih, emang parahnya gimana coy gitu. Akhirnya disebutin parahnya, di twist tuh ekspektasi kita. Ini akan jadi konten yang penuh dengan hal-hal negatif ya, gitu, hal-hal yang menjelek-jelekan, penuh dengan cerita-cerita kontroversial. Ternyata tidak, guys. Parahnya itu dalam konotasi yang positif ternyata gitu. Jadi orang Indonesia tuh hebat-hebat loh. Di Jepang tuh bahkan mereka nggak cuma bisa survive, tapi bisa jadi top of the food chain gitu. Ada orang Batak tadi itu, yang ini, yang itu segala macam. Ada Cina Medan, Cina Bangka, ada orang Papua dan lain-lain. Keren-keren banget gitu. Saking hebatnya orang-orang Indonesia ini bisa menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan Jepang gitu, sehingga mereka pengen bikin Japan Job Fair. Gila, keren banget. Keren banget ini kalau bikin konten tuh kayak gini, guys. Copywritingnya mantep, skripnya uh, apa pack gitu ya, tapi menarik gitu. Dan dia bisa bisa ya, kalau dari visual mah arguable lah ya gitu, ada yang bilang menarik ada yang enggak gitu, tapi dari copywriting sih menurut aku ini top notch sih, keren banget. Belajar dari sini nih, guys, dari Kak Vini Theo. Coba mungkin tempat belajar pengen bikin kelasnya gitu ya, bedah bedah konten bersama Vini Theo gitu, aku pasti daftar deh. Oke, lanjut ya. YouTube. Nah, di YouTube biasanya copywriter itu selain dia bikin copy, dia juga berperan sebagai scriptwriter. Makanya teman-teman gini, banyak orang yang berpikir copywriting itu hanya bikin headline, bikin body copy, bikin tagline, bikin caption, enggak gitu. Salah satu copywriting yang harus kita kuasai ketika kita pengen jadi copywriter adalah bikin script. Karena untuk medium-medium video, ya tanggung jawab pembuatan skripnya, skenarionya adalah tanggung jawab seorang copywriter. Makanya aku juga sebagai copywriter juga harus punya skill untuk membuat skrip. Gitu. Copywriting dan script writing gitu. Walaupun script writingnya untuk iklan ya, bukan untuk film. Itu a whole different game tuh, a whole different game, beda banget tuh. Bikin skrip untuk film dan bikin skrip untuk iklan gitu, itu beda banget gamenya. Nah, makanya kalau kita bikin copywriting untuk di YouTube gitu ya, YouTube, pertama kita harus bikin cerita yang menarik. Bikin dulu cerita yang menarik. Jadi jangan mikirin gimmick-gimmicknya dulu lah gitu, bikinin dulu cerita yang menarik. Gitu. Kedua, di cerita yang menarik biasanya ada adegan-adegan yang punya stopping power. Stopping power itu adalah adegan yang biasanya yang paling diingat sama audiens kita. Gitu. Dan kalau misalnya di YouTube atau di tadi TikTok atau sebenarnya mostly digital video gitu ya, di digital gitu ya. Dalam jangka waktu 3 sampai 5 detik kita harus bisa menarik perhatian orang supaya mereka pengen
nonton video kita dari awal sampai habis. Gitu. Jadi kasih adegan yang punya stopping power di awal. Kalau nggak bisa di awal ya jangan deket-deket akhir justru baru ada adegannya gitu. Jadi ya orang udah nge-skip duluan gitu videonya gitu. Jadi itu teman-teman ya, kasih adegan yang punya stopping power. Yang ketiga, penulisan judul dan thumbnail. Boleh bikin penasaran. Jadi kira-kira apa nih? Gitu. Yang keempat, di link deskripsi itu kasih di deskripsi kasih link untuk akses ke video lain atau informasi-informasi lainnya. Jadi perkaya deskripsinya juga dengan sesuatu yang bisa menambah value dari iklan kita gitu. Sementara don'ts-nya masih ada kaitannya dengan do's yang nomor 3 gitu. Jangan kita bikin titles dan deskripsi yang misleading gitu. Clickbait oke, tapi jangan ngibul. Videonya ngomong apa, di titlesnya ngomong apa gitu. Jangan ngibul ya teman-teman ya. Yang kedua, kita deskripsiin tuh spoiler, kita ceritanya dari awal sampai habis di deskripsi ya. Nggak usah gitu. Jangan, ngapain orang jadi nggak seru. Yang ketiga, terlalu hard selling. Gitu kalau di YouTube. Bagaimana contohnya? Ini aku yang bikin teman-teman iklan Tokopedia Care untuk ya teman-teman baca nanti teman-teman nonton sendiri aja. Dari sini kita bahas ini dulu nih ya, captionnya gitu. Nah kalau caption kebetulan ini yang bikin adalah tim dari mereka gitu, tapi ada supervisi dari aku gitu. Sat, nggak perlu ribet nanya sana sini lagi kalau toppers ada kebingungan seputar transaksi di Tokopedia. Sekarang kamu bisa selesaikan kendala lebih cepat dengan lebih mudah dan lebih mudah di Tokopedia Care dengan teknologi self-service. Tanpa harus melalui bantuan Customer First Squad, kamu sekarang sudah bisa sendiri karena kamu solusinya. Simak video berikut untuk tahu info selengkapnya. Nggak ada spoiler, justru kayak mengajak orang untuk nonton dan singkat, padat, jelas gitu untuk deskripsinya gitu ya. Nice. Nah, kontennya sendiri gimana? Iklannya sendiri kayak gimana? Coba kita nonton bareng-bareng ya guys. Terus. Ya. Paket ibu mana? Paket ibu mana? Laporkan langsung dari tempat kejadian. Tang, di manakah paket ibu, Tang? Kok ada ibu sih? Paket ibu mana? Beneran ini ibu? Paket ibu mana? Tang. Ya udah deh, ibu hubungin Tokopedia Care-nya aja. Tunggu bu, sini Tatang ngajarin. Gampang banget kok. Pilih bantuan Tokopedia Care. Masuk ke ada kendala transaksimu. Pilih transaksi yang berkendala. Pilih tombol lacak. Tuh bu, paling bentar lagi sampai. Nah gitu bu, udah tahu kan solusinya? Iya tahu. Ah ibu, begitu aja pakai nanya. Kalau masalah begitu, kamu solusinya. Dih, nyambur. Sekalian dah, Tatang jelasin. Nah, di sini ibu juga bisa dapat solusi yang lain. Ngelihat pesanan yang lagi di proses seller. Pengen tahu dapat cashback apa enggak? Sama pengen ngajin refund atau ngecek proses refundnya. Iya ya, kalau gampang begini mah ibu bisa sendiri. Kagak usah nanya orang lain. Yang jadi solusinya kan kita. Bener tuh, kamu solusinya. Keren kan? Kalau mau tahu status cashback Bapak, tadi gimana caranya? Nah, itu teman-teman, salah satu contoh iklan yang aku bikin skripnya gitu. Jadi di 3 detik awal udah ada adegan-adegan yang stopping power gitu ya, ada kepala ibu muncul di meja makan dan lain-lain gitu. Nah, itu udah di set gitu. Itu udah by design kita bikin seperti itu gitu. Karena di YouTube ya cara mainnya seperti itu gitu. Secara umum di digital video tuh cara mainnya seperti itu teman-teman gitu. Dan kayak aku bilang tadi, kita harus bikin sesuatu yang menghibur gitu. Di sini aku coba semaksimal mungkin bikin sesuatu yang menghibur supaya orang tuh betah nonton iklannya gitu. Oke.
Sudah selesai teman-teman untuk bab ketiga ya. Sekarang kita ada case study dulu ya, teman-teman ya. Sebelum nanti ada apa namanya latihan singkat. Oke. Bentar ya, ada. Oke. Oke. Case study kita karena sekarang lagi hot-hotnya Olimpiade gitu ya. Kemarin juga openingnya banyak pro dan kontra. Terakhir juga ada petinju tuh ya, petinju dari Aljazair lawan Italia yang katanya apa namanya trans woman gitu ternyata dan lain-lain. Pokoknya lagi banyak lah banyak topik yang beredar di sekarang itu di tentang Olimpiade gitu. Bulu tangkis Indonesia juga lagi kacau gitu di Olimpiade. Semua unggulannya gagal. Wah, seru banget lah gitu. Atau mungkin cuma aku aja yang banyak kena bubble itu ya di Olimpiade. Tapi kalau aku lihat dari Instagram, di Twitter aku, mostly topiknya yang lagi hot itu Olimpiade. Makanya di sini aku pengen bahas tentang Olimpiade dan eh, pelajaran yang bisa kita petik dari persaingan dua buah brand raksasa di dunia gitu ya. Tapi kita harus flashback sebentar di tahun 2012, teman-teman. Jadi Olimpiade bukan Olimpiade tahun ini atau tahun sebelumnya, 4 tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi. Tapi ini lumayan 12 tahun yang lalu. 3 Olimpiade, mundur 3 Olimpiade kita. Ini adalah kisah tentang bagaimana cara Nike menghadapi Adidas dengan keuntungan justru yang dimiliki oleh Adidas. Tapi Nike bisa fight back dan akhirnya bisa berhasil. Oke. Di tahun 2012, teman-teman, Adidas itu mengeluarkan dana sebanyak 150 juta dolar untuk jadi sponsor utama Olimpiade. Tujuannya adalah yang ngalahin Nike lah, supaya Nike nggak bisa jadi sponsor gitu. Mungkin Nike secara strategik ngebit juga, tapi mungkin secara duitnya gitu kalah sama Adidas gitu ya. Gitu. Tapi tak disangka teman-teman, justru di Olimpiade 2012 ini juaranya bukan Adidas, tapi Nike. Nike justru bisa mencuri perhatian banyak pihak di Olimpiade 2012. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Challenge-nya apa? Jadi, karena Adidas ini adalah sponsor resmi, mereka nggak mau semua saingannya dapat keuntungan. Jadi, ada sebuah aturan di mana Olimpiade dan Adidas itu melarang brand lain untuk menggunakan terms tertentu yang dekat dengan Olimpiade di tahun 2012. Tuan rumahnya London. Jadi nggak boleh brand selain Adidas menggunakan kata-kata London Olympics 2012 atau bahkan mereka nggak boleh menyertakan si cincin Olimpiade gitu dalam semua marketing campaign. Cuman Adidas doang yang boleh karena dia sponsor eksklusif, sponsor resmi. Bayangin tuh, gimana caranya sebuah brand dilarang untuk mengiklankan kampanyenya yang ditujukan untuk campaign di Olimpiade tersebut gitu. Nggak ada senjatanya, orang nggak boleh pakai London Olympics, nggak boleh pakai Olympics, nggak boleh pakai 2012, nggak boleh pakai ring Olimpiadenya, semuanya dilarang. Gitu. Tapi Nike nggak pernah nyerah. Dengan segala keterbatasan gitu ya, dengan segala pelarangan-pelarangan tersebut, Nike bisa membalikkan keadaan gitu dan mereka Nike bisa membalikkan keadaan karena mereka menemukan 3 loophole nih di aturan-aturan yang ketat tadi gitu. Jadi seketat-ketatnya aturan mereka nemu loophole-nya. Dan loophole ini yang dimanfaatkan dengan baik dan maksimal banget sama Nike sehingga mereka bisa came up jadi juaranya di tahun itu gitu.
Loophole yang pertama. Oke, mereka nggak bisa pakai kata-kata London, Inggris. Mereka nggak bisa pakai kata-kata itu. Mereka nggak bisa menampilkan London. Olimpiade di London, tapi mereka nggak bisa menampilkan London. Oke, nggak apa-apa gitu. It's okay Nike. It's okay Adidas. Gua akan bikin London versi lain. Karena dia nggak boleh gitu ya. Nike akhirnya menampilkan London dengan kacamata yang berbeda. Jadi instead dia syutingnya di London, dia syuting di daerah-daerah lain yang namanya London juga, tapi bukan London Inggris gitu. Ada London Nigeria, ada Little London, ada London Gym dan lain-lain. Supaya orang tuh jadi langsung relate, oh ini London, ini kan Olimpiade di London nih, apalagi kan tahun 2012 kan gitu. 2012 kan Olimpiade di London gitu. Jadi orang secara recall udah langsung, oh London 2012, oh Olimpiade di London gitu. Enggak. Ini Nike nggak ada satupun footage-nya yang diambil di London, Inggris. Nggak ada satupun footage-nya yang menampilkan London. Tapi mereka bisa menampilkan London. Keren banget ya Nike ya. Aduh, seru-seru banget, seru banget. Ini yang pertama, loophole yang mereka manfaatkan. Gitu. Oke, gue nggak boleh pakai London. Gue tampilin London tapi bukan London. Gokil. Ini contohnya teman-teman. Ini iklannya ya. Bagus banget. Copywriting-nya juga keren banget. Teman-teman lihat ya. There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Loophole yang pertama. Nggak boleh ada London. Oke, kita pakai alternatif London. Yang kedua, mereka beda sama Adidas pendekatannya. Adidas menggunakan bintang-bintang Olimpiade terkenal, terkemuka, terkenal. Juara-juara Olimpiade di seluruh dunia. Gitu. Mereka gunain itu untuk campaign Olimpiade 2012. Sementara Nike came up dengan Find Your Greatness yang tadi kita tonton. Mereka nggak menggunakan hal-hal klise seperti itu gitu. Mereka justru menginspirasi orang-orang biasa kayak kita, teman-teman. Mereka ngasih tahu kita kalau kita tuh juga bisa punya greatness gitu. Kita tuh nggak harus jadi atlet Olimpiade untuk punya kejayaan gitu, untuk jadi orang hebat. No. Jadi kehebatan itu ya, greatness itu tuh bisa dicapai bukan cuma ikut Olimpiade kok gitu. Kayak tadi teman-teman lihat kan, greatness itu nggak cuma milik seseorang, greatness itu nggak cuma ada untuk di satu tempat gitu. Semua orang tuh bisa jadi hebat. Gitu. Dan disinilah kekuatan storytelling, disinilah kekuatan ide, disinilah kekuatan messaging yang bisa relate sama justru orang-orang kayak kita ya gitu. Yang jadi mungkin yang relate sama bintang-bintang Olimpiade banyak, tapi kan lebih banyak orang-orang biasa kayak kita kan. Orang-orang average kayak kita kan, yang bahkan olahraga mungkin seminggu nggak, ya cuma sekali gitu, atau nggak pernah olahraga gitu. Tapi Nike di situ pengen nunjukin, enggak, lu juga bisa jadi orang hebat gitu. Find your greatness, dan mereka bikin seriesnya teman-teman. Jadi setiap mereka tuh bikin series iklannya. Jadi nggak itu tuh cuman tadi yang aku play itu cuman potongan-potongan doang. Sebenarnya ada komplitnya gitu. Dan setiap seriesnya itu dibikin print ad-nya nih kayak gini nih. Ini kan tadi yang series di iklannya ada ya, yang terakhir tuh ada anak kecil melawan ketakutannya
Dia loncat dari atas gitu ya. Terus nanti next-nya aku akan tayangin yang kedua ini nih, yang si ABG gendut ini gitu ya. ABG average gitu, dia lagi lari gitu. Nanti kita lihat di sini juga ada anak basket final greatness, bahkan ada atlet difabel, bukan atlet ya, anak difabel yang mereka tetap main baseball loh gitu. Dengan copywriting yang dahsyat gitu ya. Greatness is not born, it's made gitu. Greatness itu nggak dilahirkan, itu dibuat. Jadi kalaupun kita dilahirkan dengan keadaan yang tidak menguntungkan gitu ya, atau ada kekurangan, kita tetap bisa jadi greatness loh. Kita bisa tetap jadi orang hebat gitu. Keren banget ya. Terus yang ini nih, greatness isn't determined by judges. Kehebatan itu nggak dinilai sama juri gitu. Kalau di Olimpiade kita ikut lomba gitu, loncat indah, apapun itu, anggar segala macam, ada jurinya untuk menilai gitu. Enggak, men. Greatness itu nggak dinilai sama juri. Atau ini nih, greatness doesn't have one address. Nggak cuma di London doang greatness itu. Gitu. Makanya find your greatness. Keren banget sih menurut aku, ini keren banget. Campaign yang keren banget. Ya, inspiring the average individual. Ya oke lah, boleh Adidas nge-highlight bintang-bintang Olimpiade. Nike nggak. Gue nggak mau nge-highlight bintang Olimpiade, gue pengen nge-highlight orang-orang kayak kita. Orang-orang biasa, mungkin mediocre, yang tetap bisa jadi orang hebat dengan struggle-nya masing-masing. Iklannya nih. Ini mereka membuka campaign Find Your Greatness dengan iklan ini, teman-teman. Perhatiin copywriting-nya. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift, reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Ini iklan yang mahal apa? Yang paling mahal apa iklan ini, teman-teman? Bukan bintangnya. Ini orang random. Bukan teknologinya, orang nggak pakai visual efek apa-apa. Bukan angle-nya, ini angle biasa aja gitu. Jalan lurus, sepi lagi sore-sore. Ikan ini yang mahal copywriting-nya. Bagus banget copywriting-nya. Gokil ini. Dan mereka bisa membalikan gitu. Kayak selama ini kita percaya greatness itu kan dibilang tadi tuh. Greatness itu bukan soal atlet gitu. Enggak. Gitu. Kita tuh selama ini dia bilang gitu kan tadi di awal. Kita tuh selama ini dalam tanda kutip dikibulin sama yang namanya greatness. Kalau kita harus percaya kalau greatness itu hanya milik orang-orang hebat. Greatness itu hanya milik atlet-atlet papan atas. Greatness itu kayak semacam DNA gitu yang di mana it's like a gift gitu. Itu dikasih dari Tuhan ke orang-orang tertentu gitu. Ternyata enggak guys gitu. Greatness itu nggak kayak gitu. Kalau buat Nike, greatness itu nggak kayak gitu. Ini nih si cowok ABG gendut ini gitu ya, yang dia lagi jogging sore-sore melawan kemalasannya, melawan keterbatasannya. Buat Nike, orang ini adalah greatness gitu. Makanya keren banget sih. Wah, keren banget lah Nike. Seneng banget kalau ngeliat iklan-iklan yang keren tuh. Ini iklan simple banget. Ini ya Allah, kita juga bisa bikin sudut angle-nya kayak gini ya, bikin gitu bisa. Cuman copywriting-nya itu yang mahal banget. Gitu. Jadi loophole kedua tuh ya. Loophole pertama alternatif London, loophole kedua
inspiring the average individual. Loophole yang ketiga, atlet sponsorship. Jadi ya meskipun Adidas itu sponsor utama gitu, tapi mereka nggak punya kuasa untuk menentukan atlet-atlet nggak boleh nggak boleh pakai sponsor pribadi gitu. Jadi mereka nggak bisa tuh mereka nggak bisa melarang atlet untuk sponsorship dengan sepatu yang lain gitu, karena ya itu udah beda ranah gitu. Mereka cuma boleh ngelarang eventnya doang, tapi untuk atlet-atletnya mereka harus ngebebasin atlet untuk mencari sponsornya sendiri gitu. Nah, di sini si Nike ngelihat peluang gitu, maka mereka pertama mereka membuat sepatu yang eye catchy dan ikonik secara warna. Beda banget sama yang lain gitu. Warna-warnanya tuh kalau sepatu-sepatu lain ya warna-warna aman gitu. Ada coklat, ada putih, biru dan lain-lain gitu. Nike tampil dengan kuning stabilo, hijau stabilo yang dikasih nama Volt. Dan mereka dengan mendesain sepatu seperti itu, udah pasti kalau di gelanggang gitu ya, kita lihat dari jauh, udah pasti yang paling mencolok ya Nike. Ya desainnya Nike, orang sepatunya warnanya beda sendiri gitu. Dan mereka mensponsori 400 atlet Olimpiade untuk menggunakan sepatu itu saat mereka bertanding. Bayangin tuh, kalau mereka ada yang menang, wah lebih ke highlight lagi Nike-nya. Dan sepatu ini dengan desain warna yang terang ini, akhirnya benar-benar jadi perhatian gitu dari seluruh dunia di waktu itu gitu. Mereka pada, wah gila, keren banget sepatunya, ih bagus banget, ih keren dan segala macam gitu. Jadi tiga loophole tuh mereka bisa manfaatkan gitu. Yang pertama tadi mereka nggak boleh pakai London, oke gue pakai London yang lain. Yang kedua Adidas pakai bintang-bintang Olimpiade, oke gue pakai orang biasa aja untuk jadi iklan gue gitu. Yang ketiga, oke gue punya kuasa untuk endorse gitu ya, untuk mensponsori para atlet yang berlaga di Olimpiade, karena Adidas nggak punya hak untuk menentukan atlet mana yang boleh, atlet mana yang enggak gitu. Maka dia bikin sepatu yang keren dan dia sponsorin 400 atlet Olimpiade untuk menggunakan sepatu tersebut. Hasilnya udah jelas. Akhirnya ya, pada akhirnya Nike itu bisa outperform Adidas dalam beberapa key metrics gitu. Yang pertama, di sosial media. Ini kan kita belajar sosial media ya. Di sosial media, campaign Find Your Greatness Nike menghasilkan 59.000 online mention dibanding Adidas yang cuma 26.000. Orang-orang yang nge-tweet Nike Find Your Greatness ada 16.000 tweets, teman-teman, dibandingkan Adidas cuma 9.000. Itu di masa 12 tahun yang lalu tuh beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kayaknya orang trending topik tuh gampang banget. 2012 tuh nggak segampang itu, teman-teman. Gitu. By the way, 2012 kalian umur berapa ya? Aku 2012 udah kerja, guys. Oke, skip. Terus juga followers gitu ya, Facebook followers gitu ya. Nike berhasil mendapatkan 11% pertumbuhan followers dibanding Adidas yang cuma 4%. Dalam angka, Nike bisa dapat 57.000 followers baru dengan campaign ini dibandingkan Adidas yang cuma 12.000. Views on YouTube, Nike 5 juta views, Adidas 3,2 doang. Dan ini yang paling fatal menurut aku ya. Jadi 37% orang Amerika itu percaya bahwa Nike adalah sponsor resminya Olimpiade tahun 2012. Dibandingkan dengan Adidas yang cuma 27% orang yang berpikir kalau oh ini sponsornya Adidas. Padahal Nike bukan sponsor resmi gitu, tapi dengan kelihayan strategi marketing, dengan ide yang cemerlang, dengan eksekusi yang baik sekali, Nike bisa mengalahkan Adidas gitu. Jadi kehebatan Nike itu adalah gimana caranya mereka bisa relate dengan audiensnya gitu. Bagaimana apapun challenge yang mereka hadapi. Gitu. Tepuk tangan buat Nike, guys. Oke.
Sekian case study kita di malam ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam, banyak banget yang udah ngebahas gitu ya di YouTube, bisa cari sendiri di TikTok juga kayaknya harusnya ada gitu yang ngebahas hal ini. Silakan perbanyak referensi, perbanyak asupan dari campaign-campaign yang keren gitu ya. Kalau pengen pengen tahu seluk-beluk tentang copywriting di sosial media, banyakin referensi, banyakin knowledge, banyakin latihan juga supaya bisa lebih lancar gitu kalau kita bikin copywriting di sosial media. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, ngomong-ngomong kita akan ada latihan, teman-teman semua. Wah, kayaknya seru banget gitu ya. Latihannya apa teman-teman? Oke, karena kita tadi di awal sudah belajar tentang pembuatan headline ya teman-teman, maka latihannya soal headline juga gitu. Oke, ini briefnya. Jadi ada sebuah brand yang namanya Airbag Footwear. Objektifnya adalah pengen menyebarkan awareness untuk promo Lebaran. USP-nya mereka PD dengan diskon 60%. Medianya di Instagram. Nah, tolong teman-teman semua bikinin headline berdasarkan brief yang aku kasih barusan. Gitu. Nah, headline ini nggak usah ribet-ribet, teman-teman. Maksudnya nggak usah bikin Canva-nya, nggak usah bikin Google Docs gitu. Teman-teman hanya perlu nulis aja di kolom chat. Gitu. Jadi nulis aja di kolom chat, write down your headline gitu ya. Nanti akan kita bahas, akan aku bahas satu-satu gitu ya. Dan ini aku kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kak siapa namanya? Moderatornya? Kak Deborah. Biasanya 5 menit ya buat latihan-latihan ringan gini ya. Boleh Kak Maulana kalau mau 5 menit. Oke, ini contoh dari aku misalnya ya. Ini aku bikin headline kayak gini. Nyaman saat lebaran, Airbag Footwear diskon besar-besaran. Ini tugas pribadi, teman-teman. Bukan tugas sih, latihan aja gitu. Aku pengen tahu gimana sih kalau kalian ngerancang sebuah headline berdasarkan brief yang udah aku kasih gitu. Jadi ya, aku kasih waktu 5 menit ya. Kalau Deborah juga tadi udah bilang waktunya 5 menit. Sekarang di handphone aku jam 9.16. 9.17. Jadi kita ketemu 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9.22 ya. 9.22 deadline-nya. Tulis di kolom chat aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silakan tanya aja. Aku akan off mic dan video, tapi aku tetap di hati kalian sih enggak. Aku akan tetap di sini gitu. Jadi kita ketemu 9.22 ya berarti ya Kak Deborah ya. 9.22 teman-teman. Go ahead, tulis yang paling menarik, yang paling kreatif. Aku pengen lihat dari teman-teman semua. Thank you teman-teman. Oke, silakan teman-teman sampai 19.22 teman-teman boleh susun headline-nya ya. Silakan teman-teman. Coba ya. Ini udah lumayan banyak nih Kak yang lewat chat di Zoom nih Kak. Oke, kita lihat ya Kak Deborah ya. Coba aku gedein deh. Oke. Muhammad Rachi, diskon lebaran lebaran maksudnya ya. Airbag Footwear diskon 60%. Wih, mantap. Nindira Rahma, lebaran nyaman, THR aman. Keren. Rhyming dan langsung kayak apa namanya? Si USP-nya ke highlight ya. Terus Fatihah, makin bergaya di hari raya dengan diskon luar biasa. Wih, mantap. Makin bergaya di hari raya. Keren, aku suka kalimatnya. Raihan, tampil menawan saat lebaran. Airbag Footwear diskon sampai 60%. Oke. Mustafa Abdul Basir, serba baru di saat lebaran. Airbag Footwear diskon hingga 60%-an. Oh, ada 60%-an. Nice. Maulah gaya raya. Gaya raya. Keren gaya raya. Airbag Footwear diskon up to 60%. Trian,
Lebaran hari yang dinanti-nanti, airbag footwear selalu di hati dengan diskon gede-gedean. Oke, sebenarnya ini oke nih, cuman masih terlalu panjang kalau menurut aku ya. Caroline Adriani, promo lebaran terbesar, diskon hingga 60% di airbag footwear. Oke. Ada Nidia, isi dompetmu yang gak seberapa itu tetap bisa gaya dengan footwear kece. Cuma di promo lebaran ini. Wah. Wah, gokil, gokil. Kinta, footwear impian jadi kenyataan dengan harga lebaran. Nice. Fami, lebaran lebih istimewa dengan diskon 60% untuk produk airbag footwear. Diskon 60%. Terlalu panjang untuk headline. Fami. Ayunita, hanya 2 minggu. Diskon sampai dengan 60%. Oke. FOMO ya, lebih kayak urgensi ya, Ayunita. Gisela, melangkah bersama airbag footwear di hari lebaran, diskon gila-gilaan. Wah. Secara struktur kalimat oke, tapi masih terlalu panjang. Felix, gaya aman, harga hemat. Wah, diskon hingga 60% untuk sepatu airbag. Oke. Muhammad D. Ilham. Wah, D-nya ini apa nih? Kayak Luffy juga nggak nih D-nya nih? Muhammad D. Ilham. Wah. Monkey D. Luffy. Wah. Langkah lebih nyaman di hari raya. Jangan lewatkan promo istimewa ini. Oke. Dian. Hernawan Kusuma. Gaya trendy lebaran PD. Airbag footwear diskon gede. Menarik, menarik. Hendra Dika Harzan. Siap lebaran dengan kaki nyaman dan aman. Reza, tampil percaya diri tanpa buat dompet meringis. Aduh, sedih banget dah. Risa Nurul, lebaran murah bareng promo gila airbag footwear. Wah. Rifki Isnan, ringankan langkah memaafkan bersama diskon 60% airbag footwear. Nice, ringankan langkah memaafkan. Oke. Farel, tampilan lebih elegan dan banyak promo sampai diskon 60% dan tidak bikin dompet krisis. Emang gimana ya dompet krisis ya, Farel? Oke, Kak Deborah, menarik banget entry-nya nih dari teman-teman semua nih. Keren-keren. Iya nih Kak, teman-teman juga kayaknya semangat-semangat banget nih buat bikin headline-nya nih. Kelihatan banget. Ada yang lucu-lucu, keren-keren juga nih. Lihat-lihat. Oke. Kita habis ini Q&A ya berarti ya, Kak Deborah ya? Iya Kak. Oke, setelah ini kita bisa lanjut Q&A nih Kak Maulana. Oke. Mungkin masih ada tambahan materi gitu dari Kak Maulana? Udah Atau mungkin selesai kita semua. Oke, thank you Kak Maulana. Mungkin kita bisa langsung masuk ya Kak ke sesi Q&A. Let's go. Oke, apa nih? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, udah ada nih Kak. Dari Kak, Oke. mungkin dari yang pertama dari Kak Fatihah nih Kak. Kak Oke. Fatihah tanya, gimana cara mengetahui kalau hasil riset kita itu udah sesuai dengan tujuan dan audiens yang nantinya akan meningkatkan engagement atau hal lain? Oke. Bagaimana cara riset yang kita lakukan sudah apa tadi sudah sesuai ya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin copywriting tentu ada key metrics-nya kan, key metrics-nya. Nah, itu hanya akan bisa diketahui setelah iklannya tayang gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tahu ya, nanti akan ada banyak algoritma analitik ya, biasanya kalau di Instagram, di TikTok segala macam itu kan punya analitiknya. Biasanya kalau aku di Tokped gitu ya, kemarin itu kita akan ada kayak pertemuan gitu sama tim yang bersangkutan untuk ngebahas kira-kira copywriting mana nih yang efektif gitu dari puluhan copywriting gitu ya, kita akan cari oh ini nih bagus nih performance-nya gitu. Nah dari situ kita akan tahu karena kan ini kan dicoba-coba gitu ya, learning by doing gitu, makanya itu penting juga tuh kalau misalnya kita jadi copywriting. Jadi kalau misalnya kita nulis copy, jadilah bikinlah tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu, dan buatlah copywriting itu berdasarkan nggak cuma nulis doang, lengkapi tulisan kamu dengan data, dengan insights gitu ya, dengan fakta yang bisa bikin tulisan kamu jadi lebih believable gitu kira-kira.
Oke, Kak Maulana, thank you untuk jawabannya dan thank you juga Kak Fatia untuk pertanyaannya ya. Semoga menjawab ya Kak Fatia. Nah, selanjutnya ada dari Kak Rifki Isnan yang udah resen, siap banget nih buat langsung ngobrol sama Kak Maulana. Silakan Kak Rifki, boleh on mic, on cam juga boleh. Halo, terima kasih buat Kak Deborah. Halo, selamat malam Kak Maulana. Hai hai. Aku mau tanya Kak, kan tadi Kakak mention kalau buat kopi kita harus tahu siapa targetnya. Nah, kalau misalkan target kita itu Gen Z, tapi kita harus buat kopi dengan bahasa yang baku. Karena saya kerja di salah satu PTS di Depok, dan saya agak sulit nih untuk menyesuaikan bahasa komunikasi dengan Gen Z, tapi harus dengan komunikasi yang baku. Karena saya bekerja di instansi pendidikan, jadi ya harus formal gitulah. Nah, itu gimana ya Kak cara penyampaiannya kira-kira? Terima kasih. Oke, oke, oke. Eh, harus baku karena di institusi formal gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita fight gitu di sini gitu. Dengan gaya seperti sekarang gitu ya. Tentu kamu bikin konten pasti udah tahu gimana tone of voice-nya, gimana brand voice-nya gitu kan ya. Nah, coba kalau misalnya memang by data gitu, coba aja bisa nggak kamu kayak mengubah brand voice atau tone of voice yang selama ini udah dibikin gitu. Tentu saja kamu fight dengan uh, dengan numbers ya, dengan data gitu. Jadi nggak cuman feeling doang gitu. Coba coba deh sesekali bikin copy gitu ya, bikin konten yang agak berbeda gitu dibanding biasanya. Dan kita lihat numbersnya, kira-kira orang-orang cocok apa enggak nih, meningkat apa enggak nih, interaksinya, engagementnya, kliknya gimana, terus komennya seperti apa gitu. Itu saranku sih. Jadi kalau misalnya emang mau fight di situ, silakan. Tapi kalau emang nggak bisa banget diubah-ubah lagi nih, udah pakem nih, nggak bisa diubah, ini akan repot, akan bikin orang-orang jadi kerja ekstra dan akan bisa bikin tim kita jadi gawat gitu posisinya gitu misalnya, atau posisi kita gawat gitu ya. Udah, pick your battle. Menurut aku ya udah just do it aja sih gitu. Caranya gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya dari kita bikin kopi uh, gitu biasanya Gen Z tapi secara tone of voice, secara brand voice menurut aku ya uh, mungkin bisa diakalin nggak cuman di copywriting doang tapi visualnya mungkin bisa lebih main-main gitu atau lebih Gen Z lah dibanding kopinya gitu. Itu menurutku nggak salah juga sih gitu. Jadi bisa dicoba dari situ gitu. Karena kan yang namanya komunikasi, yang namanya iklan itu ada dua elemen gitu kan. Kalau elemen kopinya nggak bisa diotak-atik, mungkin kamu bisa ngotak-ngatik elemen visualnya gitu. Kayak gitu sih harusnya ya kalau misalnya realitanya di dunia profesional kan seperti itu. Gitu. Jadi kita ya either kita fight untuk kita ubah atau ya udah kita telan aja, yang penting kerjaan kita kelar gitu, kerjaan kita lancar, bisa gajian, uh, bos kita happy, udah tinggal pilih aja tuh yang mana yang mau kamu tuju gitu. Kak Deborah ada pertanyaan lagi kah? Kak Deborahnya nggak ada ya? Oke, halo, selamat Ada. malam Kak Maulana. Sorry ini Kak Deborahnya ada kendala koneksi, jadi aku bantu backup dulu. Mungkin Oke. tadi dari teman-teman ada pertanyaan yang lainnya nggak ya? Atau mungkin karena aku baru join chatnya nih. Coba ada yang mau resen mungkin langsung nanya kayak Kak Rifki tadi. Oke, Kak Deborahnya sudah kembali nih Kak, jadi bisa dilanjutkan ya langsung dengan Kak Deborah. Thank you. Oke. Oke, oke teman-teman, mohon maaf tadi tiba-tiba mati listrik, mati lampu. Maaf teman-teman.
Oke, mungkin selanjutnya tadi tuh ada pertanyaan nih dari Kak Hasbullah kalau nggak salah. Mungkin boleh ulang nggak ya Kak Hasbullah? Di chat tadi ada. Oh ini ya, Hasbullah ya, skrip ya, tentang skrip ya. Ya, Oke, ini aku aja coba ya, aku bantu ya. Dari oke. Hasbullah nih, skrip yang dibuat itu alurnya dibuat detail juga kah tentang latar waktu, tempat, emosi pemain dan lainnya, atau hanya sekedar membuat kerangka alurnya saja? Oke, Hasbullah, pertanyaan menarik juga. Ini dari Hasbullah tadi. Skrip yang dibuat oleh copywriter ketika dia bikin skrip untuk iklan itu sudah harus detail gitu. Jadi latar waktunya tuh kapan, tempatnya tuh di mana, ekspresi pemainnya tuh apa, bahkan kayak dialognya seperti apa tuh udah harus dibikin gitu. Jadi detailnya seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukan cuma sinopsis. Mungkin di awal bikin sinopsisnya, tapi nanti sinopsis itu akan kita kembangin tuh. Dari sinopsis itu jadi skrip yang detail tadi tuh. Jadi udah ada latar waktunya, ekspresinya, bahkan kayak gerakannya apa gitu. Itu udah ada semua di situ. Di skrip itu. Gitu kira-kira. Oke, thank you Kak Maulana buat jawabannya. Thank you juga Kak Hasbullah untuk pertanyaannya ya, semoga menjawab. Dan mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Kak Hasbullah boleh tanyain lagi ya. Nah, em, karena ini udah jam 9.35 ya teman-teman, mungkin kita bisa cukupkan untuk sesi pada malam hari ini. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan tentang copywriting gitu ya, teman-teman boleh nih sampaikan ke aku dan nantinya kan aku salurkan ke Kak Maulana dan nantinya mungkin 1-2 hari Kak Maulana boleh bantu jawab ya Kak Maulana gitu. Boleh. Oke, sebelum kita mengakhiri ya sesi pada malam hari ini, ya aku mau berterima kasih dulu buat Kak Maulana atas pemaparan materinya yang benar-benar menarik, dia benar-benar daging ya Kak buat pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah aktif menjawab dan aktif bertanya tadi ya. Dan sebelum kita mengakhiri, aku mau tag dokumentasi nih seperti biasa. Jadi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Aku tunggu Yuk 10 guys. detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tag foto ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dokumentasinya sudah selesai. Yang mengakhiri kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman dan habis ini